Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurah Hasanah 1930 11 1107 dari kelas PAIC semester 5 akan membuat video tentang mengajar menggunakan bahasa Arab sederhana. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Oke. طيب الحمد لله. نلتقي مرة أخرى في هذا القاعة سنانا قصة حول طهارة. طيب. قبل ذلك سوف تأخذ فجود أولى نبلي آسفة نور خيرا رضا أولياء. اوكي، شكرا. الجميع حنان. طيب. قبل أن نبدأ تعلم دعونا نقرأ بسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب. سنبدأ تعلم طهارة. اوكي. طهارة معنى طهارة معنى طهارة. طهارة menurut istilah adalah bersuci atau membersihkan diri dari najis dan hadas. Nah, yang akan atau suatu perbuatan yang dapat memperbolehkan kita atau seseorang mengerjakan ibadah sholat atau dan lainnya. Nah, toharo, pengertian toharo ini adalah bersuci, berarti mensucikan diri. Berarti kita mensucikan diri atau membersihkan diri kita dari segala hal yang akan membawa atau yang akan membatalkan sholat atau yang akan membuat kita tidak bisa melaksanakan sholat tersebut. Seperti kita harus mensucikan diri kita dari najis dan hadas. Nah, najis dan hadas ini terbagi pula menjadi dua. Najis terbagi dua dan hadas juga ada. Hadas terbagi dua, najis juga terbagi kepada beberapa pembagian. Nah, hadas hadas ini ada dua, yaitu hadas sugro dan hadas kubro. Hadas sugro yaitu hadas kecil, yang hanya mewajibkan kita menghilangkan hadas itu dengan cara berwudu, yaitu seperti berwudu dan juga tayamum. Seperti kita akan melaksanakan sholat, yaitu kita harus bersuci atau beristinja, maka itu adalah toharoh, berarti kita membersihkan diri kita. Nah, untuk bisa kita melaksanakan sholat itu kita membersihkan dari dua jalan, yaitu kubur dan dubur, dan kita melaksanakan wudhu. Nah, dari situ baru kita bisa melaksanakan yaitu ibadah sholat. Nah, begitu pula pada tayamum. Dan pada hadis kubro atau hadis besar ini, yaitu hadas yang mewajibkan kita harus membersihkannya dengan cara mandi, yaitu mandi wajib namanya ya, atau mandi untuk menghilangkan hadas besar ini. Nah, hal-hal yang menyebabkan kita harus melaksanakan mandi atau untuk menghilangkan hadas besar ini, yaitu dengan mandi, yaitu hadas pada haid, yaitu pada wanita, nifas, nifas pada wanita yang siap melahirkan. Yang ketiga yaitu wilado atau darah penyakit. Nah, itu harus mewajibkan kita untuk mandi terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Nah, yang keempat yaitu junub, yaitu
perbuatan uh, hubungan suami istri. Nah, itu mewajibkan kita untuk melaksanakan untuk membersihkan diri kita dengan cara mandi. Nah, itulah macam-macam toharo. Nah, sedangkan najis. Najis ini terbagi kepada 3, yaitu najis mutawasita, najis mutawasita, najis nah najis. Nah, najis ini juga ada pembagiannya, yaitu najis dibagi pada 3, yaitu najis mukhaffafa, najis mutawasita, dan najis mukhalazah. Nah, najis mukhaffafa ini adalah najis ringan. Najis yang hanya cara menghilangkannya itu dengan menghilangkan najis yang menempel kepada pakaian atau tempat kita melaksanakan ibadah gitu ya. Contoh najis mutawasita, najis mukhaffafa ini yaitu najis kencing bayi laki-laki yang umurnya belum sampai pada 2 tahun dan ia belum memakan apapun kecuali air susu ibunya atau ASI. Nah, di garis bawah ya, berarti bayi laki-laki yang belum memakan atau meminum apapun selain air susu ibunya, cuma air susu ibunya aja yang dia makan, belum ada makan apapun, maka itu cara membersihkan hanya membersihkan air ke tempat yang terkena pada najis tadi. Nah, itu telah suci. Cara mensucikannya seperti itu. Nah, pada najis mutawasito atau najis sedang ini yang disebabkan oleh darah, nanah, atau kencing bayi perempuan atau sebuah kotoran yang keluar dari kuburan lumpur. Nah, itu cara membersihkannya itu dengan cara menghilangkan bau, rasa, atau sesuatu yang nampak oleh mata kita. Nah, najis mutawassit ini juga terbagi kepada 2, yaitu najis ainiyah dan juga najis hukumiyah. Nah, najis ainiyah ini najis yang tampak oleh mata kita, jelas gitu kayak berataan kalau itu adalah najis. Nah, itu adalah suatu keberadaan najis seperti darah nyamuk. Nah, misalnya kita menempuk nyamuk, nah itu ada darahnya, misalnya berdarah nih ya, nyamuknya udah berdarah, udah menghisap darah lain, nah itu harus kita bersihkan. Yang itu sangat nampak, kita harus bersihkan itu dengan hilangnya bau, hilangnya warna, rasa, atau bentuk. Nah, itu harus hilang. Nah, itu baru bersih. Sedangkan najis hukumnya ini yaitu najis yang tak nampak atau yang tak kasat mata. Nah, cuma ada bau misalnya, contoh cuma ada salah satunya saja, dia tidak ada nampak, tidak ada rasa, tapi kita meyakini di situ ada najis gitu. Misalnya tadi ini ya, kita gendong bayi dan kita berasa dia pipis di kita, misalnya bayi yang udah makan lain gitu ya, dia pipis di kita gitu mengenai pakaian kita, tapi pakaian itu kering, dia nggak berbau, nggak ada rasa, nggak ada bentuk. Nah, itu tapi kita yakin kalau di situ ada najis, maka kita harus membersihkannya dengan cara membasuh kain tersebut atau menyiram air ke tempat itu ya. Itu cara membersihkan najis mutawasitah. Sedangkan najis mukhalazah yaitu najis berat. Najis berat ini disebabkan oleh air liur anjing dan babi. Nah, najis ini sangat kita harus teliti dalam membersihkannya, karena najis ini cara membersihkannya itu dengan disamak, yaitu membersihkannya 7 kali dengan air, 1 kali dengan tanah. Nah, itu cara pembersihannya najis mukhalazah. Nah, dari 3 najis ini yang sering kita temui sangat banyak ya. Jadi ketiga ini kita setelah mengetahui najis mukhaffafah kayak apa membersihkannya, yaitu caranya dengan membersihkan air dengan cara cuma bayi laki-laki yang belum memakan apapun sebelum berumur 2 tahun. Nah, jika bayi itu sudah makan apapun, sudah makan misalnya susu selain dari ASI ibunya, maka itu jatuh kepada najis mutawasito. Nah, kenapa jatuh kepada najis mutawasito? Karena hukum pada najis mukhaffafah tadi sudah tidak ada,
karena bayi itu sudah memakan makanan selain dari air susu ibunya. Nah, tuh cara membersihkannya itu dengan membasuhnya, dengan membersihkannya, nah dengan menghilangkan najis yang jelas itu. Setelah itu pada najis mutawasito. Najis mutawasito ini najis ringan, sedang, najis yang kita yakini keberadaannya. Setelah itu kita harus membersihkannya dengan membasuh atau mengaliri air pada najis tersebut. Nah, yang pada najis ini tadi juga ada pembagiannya, itu ada dua ya, ainiyah dan juga hukumnya. Nah, ingat najis yang ada pembagiannya itu ada hanya pada najis mutawasithah. Nah, sedangkan pada najis mukhaladzah, najis berat, yang najis berat ini terjadi pada air liur anjing dan babi. Mungkin najis ini bagi yang tidak melakukan hal atau yang tidak berhubungan dengan binatang ini, maka mungkin sulit begitu. Tapi kita harus waspadai, jikalau kita menemui hal seperti itu, maka kita harus membersihkannya dengan cara disama. Nah, itu pembagian najis. Nah, sedangkan cara mensucikannya tadi dengan cara menggunakan air. Nah, cara kita bertoharo itu atau bersuci itu yang harus kita gunakan sangat banyak. Ada, kalau pada apanya itu, pada air, ada batu, ada daun. Dan zaman sekarang juga ada satu lagi tambahan, yaitu tisu, karena di setiap toilet yang menggunakan tempat kloset duduk, nah itu pasti menggunakan tisu untuk membersihkannya. Nah, itu tambahan dari pada sekarang ini ada itunya, ada tisu ya. Kalau dulu cuma ada 3 daun itu dengan syarat daun yang tidak akan menyakiti kita, seperti daun tidak gatal, daunnya juga bersih. Nah, itu kita harus waspadai ketika kita ingin menggunakan daun. Kenapa daun bisa digunakan? Karena daun yang bisa aman bagi kita gitu ya. Nah, yang kedua yaitu batu yang tidak kasar, yang tidak menyakiti pada kubur dan dubur kita. Dan yang lebih afdolnya itu kita menggunakan air. Lebih afdol, lebih bersih, lebih aman gitu ya menggunakan air. Nah, dari toharo, dari pembagian macam-macamnya toharo, cara mensucikannya. Setelah itu kita baru harus mengetahui macam-macam air. Nah, air ini ada juga pembagiannya ya, yaitu air mutlak, air musyammas, dan air pembagian air. Nah, air yang baik digunakan yaitu air mutlak, air yang keberadaannya itu benar gitu. Seperti air mutlak ini ada 7, yaitu air salju, air hujan, air sungai, air mata air, air laut, air es, sama air embun. Nah, 7 air ini boleh digunakan ketika ingin melaksanakan toharo atau beristinja. Nah, 7 air ini boleh digunakan. Itu sangat lebih afdol, air 7 air ini. Air ini sangat suci lagi mensucikan. Nah, ini air yang digunakan ketika harus wudhu atau kita harus melaksanakan, itu air yang diperbolehkan. Nah, setelah kita kepada macam-macam toharo, macam-macam hukumnya toharo. Nah, hukum toharo ini tadi terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ya. Maaf, mungkin Ibu terlupa dalam penjelasannya tadi ya. Hukum toharo ini terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, sesungguhnya Allah sangat mencintai atau sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, ini orang-orang yang
dicintai oleh Allah, orang-orang yang mensucikan dirinya, orang-orang yang melaksanakan ibadah atau bertobat kepada Allah dengan dia juga mensucikan dirinya gitu ya. Uh, nah, uh, hadis lain, ayat ini sangat jelas ya dalam untuk kita mensucikan diri, dan sebagaimana pada tohar dalam penjelasan dalam hadis lain dijelaskan, yaitu Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya yaitu sesungguhnya tidak sah sholat seseorang yang tidak bersuci. Itu sangat jelas. Bagaimana kita tidak melaksanakan bersuci terlebih dahulu ketika kita ingin melaksanakan sholat, maka hukumnya sudah jelas bagi Rasulullah, tadi dijelaskan oleh Rasulullah. Berarti itu hukumnya tidak sah. Berarti kita harus melaksanakan tohara atau kita harus beristinja, kita harus membersihkan diri kita sebelum melaksanakan sholat tersebut. Nah, bukan sholat saja, sebelum kita melaksanakan ibadah yang lain gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui itu, maka jika kita telah mempelajarinya, jika kita telah melaksanakannya dengan baik, maka dalam hakikat kehidupan kita sangat berguna, sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Contoh nih ya, kita sebagai manusia pasti menginginkan yang bersih kan, kita nggak mau yang kotor. Jadi secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita manusia ini ingin bersih. Tapi mungkin karena jiwa malas, jiwa nantilah bekos lah gitu kan. Nah, itu yang akan mengakibatkan kita terhambat dalam menerima kebenaran misalnya. Karena dari luarnya saja kita sudah tidak mau bersih, apalagi di dalamnya gitu. Jadi kita harus mulai membersihkan diri pada diri kita terlebih dahulu. Nah, jikalau kita telah bersih, diri kita telah bersih gitu, misalnya dalam bentuk kita mau melaksanakan ibadah, dalam lingkungan hidup kita udah bersih, dalam lingkungan kita itu bersih. Nah, jadi dimanapun tempat kita ingin bersih dan bersih. Contoh, jika kita ini kita di rumah otomatis kita ingin bersih. Ini tuh udah jelas rumah kita kan, jadi kita akan bersih. Tidak akan mau, jadi kan kita nggak akan mau rumah kita kotor, jadi kita pengen rumah kita itu bersih. Nah, kita akan melaksanakan bersihan itu supaya enak dipandang gitu ya. Begitu pula pada Allah sangat mencintai orang-orang yang bersih. Nah, kita saja kepada tempat lain kita ingin bersih, sangat ingin cantik, ingin dipandang indah gitu kan. Nah, kenapa ketika kita ingin menghadap Allah, mengapa kita tidak mau bersih? Nah, dari secara tidak langsung kita harus kepada orang lain, kita ingin bersih kepada Allah harus lebih baik daripada orang lain, kepada umat manusia yang banyak ini. Nah, yang kedua yaitu jika kita bersih, kita akan menjadi pribadi yang sehat. Nah, kita akan sehat, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Nah, jika kita bersih, penyakit itu kan menjauh, insya Allah ya. Nah, kita akan menjaga kebersihan kita, maka berbagai penyakit tidak akan mudah menempel pada diri kita. Nah, itu yang ketiga yaitu kita bisa menjaga kemuliaan atau berwibawa dalam berumat Islam. Kenapa bisa menjaga kemuliaan? Nah, kita bisa menjaga kesucian, kita bisa menjaga diri kita gitu. Kita kayak berwibawa, kayak indah dipandang orang gitu. Nah, itu yang disebabkan suci. Nah, yang keempat yaitu menyiapkan dari yang kondisi yang terbaik. Kita menyiapkan diri kita yang terbaik untuk bisa menghadap kepada Allah ya. Nah, itu manfaat kita dalam kehidupan sehari-hari kalau kita melaksanakan taharah atau bersuci dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, penjelasan Ibu sampai di sini.
دعنا نصل حان أولا خرح أمي خرح أنا قبل أن أعلق حل هناك أي شيء طرح. Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, syukron atas perhatiannya, Syama dan pendengarannya, dan atas pengertian atau pemahamannya. Semoga ilmu yang semoga mu'allama atau ilmu yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ibu akhiri. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa pada pertemuan minggu besok. Dan jangan lupa untuk dipelajari ulang tentang pembelajaran kita kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.